Selamat malam Bapak Ibu, saya sapa kita semua. Salam. Kali ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sekali lagi saya sapa kita semua, salam. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memberikan tema pada malam hari ini yaitu hidup dalam kasih dan perdamaian. Bapak Ibu yang terkasihi oleh Tuhan, pertama dulu kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan membiarkan kita untuk berkumpul dengan satu tujuan, yaitu mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang telah kita bacakan pada malam hari ini merupakan suatu nasihat kepada kita untuk bagaimana hidup dalam kasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hidup dalam kasih adalah ini suatu perintah Tuhan Yesus kepada sesemua orang. Kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap orang, setiap manusia yang ditunjukkan dan perbuatan kita kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, melalui kasih kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis kepada diri sendiri, kepada sesama kita. Melalui kasih kita dapat menciptakan hubungan kepada Tuhan. Jangan salah juga Bapak Ibu, kita melakukan kasih, kita juga mempunyai relasi dengan Tuhan. Kita mempunyai kasih kepada Tuhan. Terlebih keluarga dan sesama kita. Kita harus melakukan rasa kasih kepada sesama kita, memberikan relasi kepada sesama kita, itu maupun bahkan di dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita mulaikan kasih ini dalam diri kita, dalam keluarga kita, baru kita bisa melaksanakannya kepada sesama kita. Namun Bapak Ibu, pada malam hari ini namun ada pertanyaan bagi kita Bapak Ibu yang terkasih. Saudara, seperti apakah kasih yang sudah kita miliki sekarang ini? Seperti apakah kasih yang telah kita lakukan kepada sesama kita manusia? Apakah kasih yang kita lakukan saat ini sudah benar-benar kasih yang berasal dari Allah, ataukah sebaliknya? Apakah sesuai dengan yang diajarkan Allah, sesuai yang diajarkan Tuhan, kasih yang kita lakukan pada saat ini kepada sesama kita atau tidak? Ini suatu pertanyaan di dalam pemikiran kita, saudara. Saudara jangan jawab pada saya, tetapi jawablah pada diri saudara. Kalau kita melihat di ayat 9, Bapak Ibu yang terkasih, yang mengatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Nah, ini di situ kata bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Di situ dia menekankan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kadang Bapak Ibu, nah imane saya juga akan mencampur adukan Bapak Ibu. Nah imane balik keda Bapak Ibu, babango masih awe andre baboi faruka wamini tudu. Nah, kalau kita sudah hidup di dalam kasih, maka tidak ada kerusuhan dalam diri kita. Hidup kita pun aman, tentram, dan tenang. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita malam hari ini yaitu hidup dalam kasih dan perdamaian. Nah, bagaimana kita hidup dalam kasih dan perdamaian Bapak Ibu? Tanda tanya. Ini suatu tanda tanya dalam hidup kita. Bagaimana kita hidup dalam kasih dan perdamaian? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka yang pertama melakukan yang baik di ayat A9b yang mengatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah,
Na imane balik keda falua zisehi ma falua wa atule. Nah, kebaikan adalah orang yang membawa dampak positif bagi orang lain, baik itu orang yang ada di sekeliling kita maupun masyarakat luas. Mari kita melakukan kebaikan kepada mereka. Berbuat baik pada diri kita sendiri juga itu suatu kewajiban kita sebagai umat manusia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita bagaimana kita melakukan kasih pada sesama kita. Maka di ayat 10 juga, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Nah, dengan kita melakukan kasih itu juga kita melupakan hal-hal yang jahat. Hal-hal iri hati kepada sesama kita. Karena kenapa yang lahir di dalam hidup kita yaitu kasih. Penuh kedamaian. Kita tidak memerlukan keegoisan kita. Justru kalau bisa Bapak Ibu kita saling mengalah. Walaupun si A dan si B mengatakan itu milik saya. Tetapi kita sebagai A harus ada kerendahan hati. Walaupun dia sekarang berkuar-kuar untuk marah. Tetapi kita harus bisa memberikan relasi atau kasih kepada sesama kita. Supaya tidak bisa hancur hubungan kita dengan sesama kita. Karena sebab itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sehingga dia rela untuk mati di kayu salib. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Hanya untuk menebus. Apakah saudara rela dengan hal itu? Kalau di dalam kehidupanmu terjadi seperti itu. Apakah saudara merelakan nyawamu untuk mati di atas kayu salib? Hanya karena orang-orang yang telah berbuat dosa. Nah, dari situlah kita mengetahui bahwa Allah itu berusaha mengajarkan kita bagaimana kita melakukan kasih yang sebenarnya. Bukan kasih yang pura-pura. Kita mau menolong sesama kita. Nata toloniha beremeso deda sile dawe bata toloniha berwa omasida ina la ila wa mukhita. Itu bukan seperti itu yang diajarkan Tuhan. Tetapi kita saling mengasihi sesama kita sesuai dengan yang telah diajarkan oleh firman Tuhan. Jangan kita berpura-pura. Jangan ada sama kita sandiwara untuk menolong sesama kita manusia. Karena itulah kewajiban kita. Karena Allah telah memberikan kita ajaran untuk saling mengasihi sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih, di ayatnya 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kalau kita juga hendak kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kalau kita saling mengasihi pada sesama kita, maka tidak akan ada masalah. Kalau kita saling memberikan hormat kepada sesama kita, maka tidak akan pernah ada masalah di antara kita. Justru yang ada apa? Selalu bersukacita. Karena di ayatnya yang 12 itu saudara, dia mengatakan di situ, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Karena kita tidak bersukacita, kita melakukan kasih, kita tidak akan pernah bersukacita. Bapak Ibu yang terkasih, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang telah mengajarkan kita, maka saya mengajak saudara-saudara, mari kita saling mengasihi supaya kita selalu bersukacita. Biar rasa kebersamaan kita selalu baik-baik saja. Jangan kita memikirkan keegoisan kita. Jadi mari kita saling mengasihi dan memiliki kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, demikian saja firman Tuhan pada malam hari ini kepada kita. Dimanapun Bapak Ibu yang berada, mari kita saling mengasihi. Mari kita bergandeng tangan untuk saling mengasihi. Sebab Allah telah mengajarkan kita bagaimana kita untuk saling mengasihi. Sekali lagi saya sampai kita semua, salam Yahweh.